Akane berteriak karena ia terjatuh dari ketinggian. Tapi itu berubah karena saat ini Akane malah kembali ke rumahnya. Jet bertanya apakah Akane terluka dan Akane merasa baik-baik saja dan bingung apakah mereka sudah kembali sekarang. Jet tak yakin karena ia tak melihat Mameko juga. Tapi Akane dan Jet merasa kedinginan. Akane mengecek keluar rumah dan dibuat kaget karena ia bisa melihat pemandangan dunia lamanya. Akane tak mengerti kenapa ia bisa melihat lagi pemandangan ini. Tiba-tiba terdengar seseorang yang tampak memanggil Akane dan itu adalah Hiyori. Akane dengan cepat berlari ke asal suara itu berada dan di sana Hiyori dan lainnya sudah menunggu Akane. Tapi tampaknya mereka dipisahkan oleh sebuah dinding tak terlihat dan membuat mereka kebingungan. Hiyori bertanya apakah kakaknya baik-baik saja. Akane berkata kalau ia baik-baik saja, tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Hiyori berkata setelah mereka bertengkar kemarin, Hiyori pulang ke rumah tapi ia tak bisa masuk ke dalam rumah dan itu sudah terjadi selama seminggu. Hiyori bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akane bingung dan merasa ia harus menceritakan apa yang sudah ia alami. Akane saat itu dibawa oleh Dryad ke Elemental World di mana ia melihat ayah dan ibu mereka di sana. Setelah itu Mameko membawa Akane dan Jet kembali. Hiyori kaget dan bertanya apakah ayah dan ibunya baik-baik saja dan Akane mengiyakannya dan mereka sangat khawatir dengan Akane dan Hiyori. Hiyori mendengar itu menangis dibuatnya yang membuat Akane panik. Hiyori merasa bersalah karena mereka belum berdamai semenjak pertengkaran itu. Tapi ia tak bisa menemukan kakaknya dan itu membuat Hiyori sangat ketakutan. Apakah ia akan kehilangan kakaknya juga setelah semuanya? Akane meminta maaf dan pasti itu sangat berat bagi Hiyori. Akane juga meminta maaf karena sudah membentak Hiyori saat itu. Hiyori juga meminta maaf karena sudah bertindak egois dan mereka pun akhirnya berdamai. Tapi ada satu orang yang sangat kesal dan itu adalah Levine. Ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dibiarkan begitu saja dan tak menyangka kalau Akane menyembunyikan sesuatu yang penting seperti ini. Itu membuat Akane ketakutan dibuatnya. Akane beralasan ia tak bisa meninggalkan Dryad itu begitu saja. Tapi Levine tak menyangka kalau Dryad membawa mereka ke Elemental World. Akane pun meminta maaf atas tindakannya. Dan tiba-tiba Titania muncul entah dari mana dan berkata untuk jangan terlalu keras dengan Akane. Levine kaget kenapa Fairy Queen ada di sini. Itu karena teman Titania baru saja kembali dan tak akan aneh jika melihat seorang teman, bukan? Itu membuat semua orang terdiam tak menyangka. Akane juga heran kenapa mereka semua terdiam. Seseorang maju dan berkata karena ini adalah keadaan darurat, mereka tak bisa menyambut Fairy Queen dan memintanya untuk datang lain kali. Titania menyadari kalau pria itu berambut blonde dan bermata biru dan itu adalah bukti kalau orang itu memiliki darah Titania di nadinya dan berani-beraninya pria itu berbicara tak sopan ke Titania. Orang itu meminta maaf ke nenek buyutnya dan membuat Akane kaget dibuatnya. Ia tak menyangka kalau hubungan mereka adalah nenek dan cucu buyut. Titania juga tak menyangka bisa bertemu cucunya dan mungkin saja itu terjadi ketika Titania bergaul dengan manusia yang merupakan suaminya yang ketujuh. Akane tak menyangka kalau ternyata Titania juga mengenal yang namanya cinta. Tapi Jet berkata apa yang akan terjadi dengan Jet dan Akane sekarang. Titania teringat dan Akane berkata apa yang ia lihat di sisi lain adalah pemandangan yang berasal dari dunia lamanya. Titania membenarkannya kalau Akane sudah kembali ke dunia lamanya. Setelah Titania melihat dinding tak terlihat ini, Titania yakin kalau saat ini terdapat semacam kotak di seluruh rumah yang mana orang dari luar dan dalam kotak tak bisa keluar dan masuk. Tapi tak perlu khawatir karena seiringnya waktu dinding itu akan menghilang dengan sendirinya. Kira-kira selama 1-2 hari ke depan. Akane bingung dari mana Titania tahu soal itu. Dan tentu saja Titania tahu soal itu. Soalnya yang membawa Dryad itu dan membawa Akane ke Elemental World tak lain dan tak bukan adalah Titania sendiri. Itu membuat Akane menjadi kesal dibuatnya. Titania juga menjelaskan soal Theo yang juga memasuki dunia lama Akane selama beberapa hari. Dan topeng yang Theo pakai saat itu ia dapat dari dunia lama Akane. Akane bingung apa yang ingin disampaikan Titania. Bukankah Akane sekarang sudah hampir kehabisan bahan makanan? Dan saat ini Akane sudah kembali ke dunia asalnya, yang artinya Akane bisa membeli bahan makanan lagi. Gunakan waktu terbatas ini sebaik mungkin. Setelah itu Akane saat ini sedang menghangatkan diri di Kotatsu dan tak menyangka kalau ia kembali ke dunia lamanya. Jet pun datang dan berterima kasih sudah meminjamkan pakaian. Akane bersyukur karena masih menyimpan pakaian ayahnya dan mereka pun pergi berbelanja sekarang dan pastinya akan sangat banyak sekali bahan belanjaannya
keadaannya dan tentu akan kesulitan membawa semuanya. Akane berkata untuk tak perlu khawatir, yang membuat Jet kebingungan karena Akane akan menggunakan pickup untuk membawanya. Jet tak percaya kalau sebuah besi bisa lebih cepat dari sebuah kuda, dan ini memang benar-benar dunia lain. Tapi menurut Akane, melihat kuda sangatlah jarang di sini. Sebelum berbelanja, Akane pergi berziarah terlebih dahulu, baru pergi ke supermarket. Sesampainya di sana, Jet kaget karena bisa melihat semua makanan sebanyak ini. Akane membeli banyak sekali bahan dan tampak sangat bahagia. Setelah mereka selesai berbelanja, Akane berhenti ke sebuah tempat makan dan akan makan malam di sana. Dan Akane sangat akrab dengan yang punya. Ketika Akane masuk, Akane disambut oleh semua orang di dalam. Akane juga berkata sudah lama tak bertemu, yang membuat mereka semua kebingungan karena mereka bertemu Akane baru saja kemarin dan membuat Akane kaget dibuatnya. Mereka penasaran siapa pria yang bersama Akane itu. Akane menjelaskan soal orang ini yang tinggal sangat jauh, dan mereka juga menyadari kalau fisiknya juga sangat jarang terlihat di sekitar sini. Akane marah karena orang-orang itu bersikap tak sopan dengan tamunya. Akane pun pergi ke meja makan dan memesan makanan. Jet kaget betapa dekatnya Akane dengan orang-orang ini. Akane menjelaskan kalau pemilik bar ini adalah teman dekat kakeknya dan ayahnya sering makan di sini. Karena itulah Akane sangat akrab dengan mereka semua. Pemilik bar itu juga berkata kalau ia sudah mengenal Akane sejak Akane masih kecil. Akane juga merasa pemilik bar ini sudah seperti kakek kedua bagi Akane. Mendengar itu, pemilik bar memberi bonus yaitu Shirako dan Sukune, yang membuat Akane senang. Jet bertanya, apa ini? Dan pemilik bar kaget, Jet tak pernah mencobanya. Bisa dibilang ini adalah sperma dari ikan bakalau dan rasanya sangat luar biasa. Jet mencoba dan dibuat kaget dengan rasanya karena rasanya sungguh luar biasa. Akane juga menikmati hidangan yang disajikan dengan lahap. Akane juga memuji masakan pemilik bar yang sangat luar biasa ini. Ini membuat pemilik bar teringat akan masa lalu, di mana Akane juga sangat menikmati masakannya dan mengenang masa lalu lainnya, yang membuat Jet hanya bisa melihatnya saja. Setelah itu mereka melihat sebuah Christmas tree yang sangat besar. Jet merasa kalau ini sangatlah luar biasa dan menjelaskan soal tradisi Natal di tempat Akane. Jet sangat kagum karena mereka semua tak bergantung dengan sihir, tak seperti dunia Jet. Akane merasa senang di mendengarnya, dan jika boleh dibilang, Akane merasa kalau keberadaan sihir lebih luar biasa lagi bagi Akane. Dan tiba-tiba Jet berkata kalau yang terpenting dari semua ini adalah Akane yang tampak sangat bahagia di sini. Akane melihat Jet tampak murung dan bingung ada apa. Dan tiba-tiba Jet berkata kalau ia menyukai Akane, tapi ia tak ingin menahan Akane demi keegoisannya sendiri. Itu membuat Akane terdiam dibuatnya, dan Jet pergi sembari berkata untuk segera kembali atau mereka akan kedinginan. Dan cerita pun berlanjut.